Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita kembali dalam renungan Sosyanim malam hari ini. Kiranya roh Tuhan akan terus menuntun setiap kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, yang Engkau anugerahkan bagi kami malam hari ini. Kerinduan hati kami ya Tuhan selalu dekat dengan Engkau, mengerti isi hati-Mu dan melakukannya. Malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Kami percaya Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami dan memberikan pengertian yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ke-13. Ada satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Mari kita akan bersama memperhatikan firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Judul renungan malam hari ini adalah sikap hati yang benar. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa memilih, saudara, kapan masalah itu datang dan pergi. Tetapi yang pasti adalah bahwa selama kita masih ada di dalam dunia ini, masalah itu pasti ada. Dan setiap orang tentulah ingin masalahnya dapat teratasi dengan baik. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati kita ketika berhadapan dengan masalah. Apakah kita menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia lainnya? Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan, asal kita mau datang kepada Yesus, Juru Selamat. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sana kisahkan ada seorang perwira Romawi yang pada saat itu datang mengunjungi Yesus di Kapernaum. Dan ternyata perwira ini bertemu dengan Tuhan Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia memiliki seorang hamba yang dikasihinya
dan hamba itu dalam keadaan sakit. Dan dia datang menemui Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan, supaya hambanya dapat disembuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perwira ini begitu mengasihi hambanya, dan dia rela pergi mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita perlu mengetahui bahwa pada zaman itu, bagaimana kehidupan seorang hamba dan bagaimana kehidupan seorang perwira Romawi. Seorang hamba dalam kekaisaran Romawi, saudara, atau budak, tidak ada tempat dan harga sama sekali. Kapan mau dibeli, kapan mau diusir, disiksa, dibunuh, sekalipun itu adalah hal yang biasa terjadi pada zaman itu. Tidak ada orang yang memperhatikan budak yang sakit, hidup maupun mati. Dan budak hanya dianggap sebagai alat yang hidup. Sementara kehidupan seorang perwira adalah seorang perwira, dia sangat terhormat dan dihargai. Dia memiliki pasukan, dia memiliki tentara, dia memimpin begitu banyak prajurit. Kehidupannya sangat terhormat dan sangat dihargai. Tetapi perwira ini lebih mementingkan kesembuhan hambanya dibandingkan kehidupannya yang terhormat itu. Perwira ini mengambil keputusan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus demi kesembuhan hambanya. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang perwira. Bagaimana Yesus akhirnya memperhatikan dan menjawab permohonannya. Mari kita lihat pada ayat yang ke-6. Alkitab berkata, perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Dari ayat ini, saudara, kita boleh memahami satu hal, bahwa perwira ini memiliki kasih, dan ia menunjukkan kasihnya serta bertanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Ketika hambanya sakit, ia sebagai seorang tuan sangat memperhatikannya. Sampai ia harus merelakan dan melakukan hal-hal yang sesungguhnya pada zaman itu tidak lazim untuk dikerjakan oleh seorang perwira. Seorang tuan yang sangat memperhatikan hambanya, yang biasanya terjadi adalah bagaimana kehidupan seorang budak yang sangat tidak berharga pada zaman itu. Tidak dihargai, tidak ada nilai kehidupan seorang budak. Tetapi perwira ini begitu mengasihi hambanya. Yang kedua, saudara, pada ayat yang ke-8, perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit." Dari ayat ini, saudara, kita boleh belajar satu hal lagi. Perwira ini memiliki sikap hati yang begitu rendah. Dia memiliki kerendahan hati. Perwira ini sedang menempatkan dirinya sendiri sebagai seorang hamba. Dia berkata, "Tuhan, aku ini memiliki bawahan, di bawahku ada lagi prajurit. Jika aku berkata pergi, dia pergi, datang, dia datang." Karena dia seorang perwira di wilayah Israel pada saat itu, saudara, dia sangat mengetahui adat istiadat orang Yahudi, bahwa tidak boleh berhubungan dengan orang asing, apalagi mengunjungi rumah mereka. Perwira ini memiliki sudut pandangnya sendiri atas perkataan Yesus, dan kerinduannya untuk hambanya mendapat kesembuhan. Ia meminta kepada Yesus sesuai dengan kehidupannya.
Sebagai seorang pemimpin dan tuan, dia memiliki banyak prajurit yang dapat diatur dan diperintah sesuai dengan kehendaknya. Sebagai seorang perwira dan sebagai seorang tuan yang memiliki banyak hamba di rumahnya, Tuhan Yesus tahu ada satu perkataan iman yang sangat penuh kerendahan hati yang luar biasa yang diperkatakan dan diperlihatkan oleh perwira ini. Apa itu, saudara? Perwira ini menjadikan dirinya sendiri menjadi seorang bawahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati di dalam diri perwira inilah yang membuat Yesus tergerak hatinya untuk menolong. Padahal Yesus tidak mengenal perwira itu sebelumnya. Dan itu terbukti ketika Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkannya. Dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Yang ketiga, saudaraku, perwira ini memiliki iman yang besar. Perwira ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup katakan sepatah kata saja. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, perwira ini percaya perkataan itu sanggup menyembuhkan hambanya. Dari perkataan inilah, saudara, Tuhan Yesus kagum dan sangat luar biasa. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada orang banyak tentang sikap dan perkataan perwira ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Suatu penghargaan yang Tuhan Yesus berikan kepada perwira ini. Karena yang berkata ini bukan orang sembarangan, dia seorang perwira. Dia seorang yang terpandang dan sangat dihargai dan dihormati. Tetapi dia mau menjadi seorang bawahan. Dia mau memperhatikan. Dia bertanggung jawab dan memperdulikan hambanya. Dan di hadapan Tuhan Yesus, dia mau merendahkan dirinya menjadi seorang hamba demi hambanya yang sakit. Perwira ini memiliki sikap yang benar dan memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Dia memiliki belas kasihan kepadanya, kepada hambanya, sekalipun dia seorang yang terhormat. Menjadi bahan perenungan bagi setiap kita, saudara, adalah apakah kita memiliki sikap hati yang baik dan benar, penuh belas kasihan ketika kita melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Bapa kita adalah Bapa yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Demikian juga kehidupan kita. Hendaklah kita juga memiliki hati yang penuh belas kasihan. Iblis datang untuk mencuri sesuatu yang berharga di dalam hati kita. Tetapi biarlah hati kita ini menjadi hati yang penuh dengan hal-hal yang baik dan yang berkenan. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, "Jagalah hati kita dan milikilah sikap hati yang benar, agar setiap kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Dari dalam hati kita terpancar kehidupan, dan kehidupan itu boleh dinyatakan bagi banyak orang." Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur kembali diingatkan lewat firman-Mu, agar kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu dan sesama kami. Tolonglah kami hidup di dalam kasih-Mu, dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Berkati setiap kami dengan hal yang terbaik yang datangnya daripada-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sosyanim,
bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya.